Penyuluh Peduli Umat Kuari Bebujang TV adalah televisi, penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Rimbebujang yang disingkat TPU Kuari TV, yang merupakan kreativitas antara penyuluh dan kantor urusan agama Kecamatan Rimbebujang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuari TV dimanapun Anda berada, apa kabar pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan tentunya masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa Kuari TV dimanapun Anda berada, telah lama kita tidak jumpa, tidak bersua dalam kegiatan podcast yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam kantor urusan agama Rimbebujang. Maka pada hari ini kami kembali melaksanakan kegiatan podcast ini dengan tema bagaimana cara kita menyikapi musibah yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada hari ini kami telah menghadirkan narasumber ataupun pemateri dari penyuluh agama Kecamatan Rimbebujang, yakni Al-Ustadz Agus Setiawan SHI. Kepada pemateri kita Al-Ustadz Agus Setiawan, kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih seperti biasa? Alhamdulillah masih seperti biasa, dan alhamdulillah diberikan dan kelancaran semuanya. Ya. Ustadz, kita langsung saja pada materi yang kami sebutkan tadi, bahwa fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semakin membuat kita menyadari betapa setiap peristiwa itu membutuhkan kekuatan fisik dan keteguhan iman dalam menghadapi. Namun tentu kita selaku manusia mempunyai level yang berbeda-beda dalam menyikapi persoalan. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak Ustadz mengupas tuntas bagaimana cara kita menghadapi, menyikapi setiap musibah yang datang dalam versi sudut pandang agama. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah, sebenarnya apa sih tujuan Allah itu menurunkan sebuah bencana? Itu yang pertama. Silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati. Memang kalau kita kaji, kita ikut prihatin atas apa yang terjadi baru-baru ini yang menimpa pada saudara-saudara kita, khususnya yang di Sumatera, di Aceh, ada di Sumatera Barat, ada sebagian di Medan. Kita sangat prihatin sekali. Cuma semua yang diturunkan Allah pasti semuanya memiliki makna. Maka tak mungkin Allah menurunkan peristiwa tanpa ada hikmah di baliknya. Sama ketika Allah menurunkan bencana, maka tentu Allah pun memiliki maksud dan tujuan di baliknya. Ya. Oleh karena itu, para ulama dan beberapa keterangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi, sebetulnya bencana yang diturunkan Allah ini memiliki 3 maksud atau 3 makna. Yang pertama, ada kalanya Allah menurunkan bencana ini bertujuan untuk menguji atau bersifat ujian. Sifat ujian ya, Sifat ujian. itu yang pertama. Itu yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Dalam ujian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji yang berupa kebaikan, terkadang yang menguji berupa keburukan. Ujian ini menguji berupa kebaikan dan keburukan. Kalau ujian ini sifatnya 2.
ada kalanya terkadang diturunkan kebaikan, ada kalanya keburukan, ada kalanya kesenangan, ada kalanya kesedihan. Itulah ujian Allah. Karena apa? Di dalam ujian ini Allah ingin mengetahui siapa ketika diturunkan kebaikan-kebaikan itu, siapa mereka yang bersyukur, dan ketika diturunkan musibah atau bencana itu, siapa di antara mereka yang bersabar. Maka ketika seseorang diberikan ujian berupa kenikmatan, diberikan ujian berupa kesenangan, berupa jabatan yang tinggi, maka mestinya menyikapinya harus dengan bersyukur. Dan sebaliknya ketika diuji dengan kemelaratan, dengan bencana, maka mestinya kita harus bersabar. Karena yang pertama Allah menurunkan ujian. Nah, siapa yang diberikan ujian ini? Maka orang-orang yang diberikan ujian adalah orang-orang yang sebetulnya dia tidak memiliki banyak dosa dan tidak memiliki banyak kesalahan. Tetapi ujian ini murni hanya Allah ingin mengetahui seberapa dekat seorang hambanya ini kepada Allah tersebut. Maka ketika itu diuji, seperti selayaknya seseorang anak ketika sekolah, ketika dia naik ke derajat atau kelas berikutnya, maka uji dulu. Maka yang layak dia bisa naik ke atasnya, yang tidak dia tidak bisa naik ke atasnya. Itu yang pertama, bencana yang diturunkan Allah adalah bersifat ujian. Ketika memang itu orang-orang yang mengalaminya di tempat itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah, yang jarang berbuat dosa kepada Allah, maka itu berarti ujian supaya menambah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kalanya Allah menurunkan bencana ini yang disebut dengan musibah. Kalau tadi ujian, ini terkadang Allah menurunkan kebahagiaan dan kesusahan. Kadang-kala Allah menurunkan kelapangan dan kesempitan, tetapi kalau musibah ini dikhususkan untuk sesuatu yang bersifat kesempitan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Allah mengatakan di dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu yang mengembalikan semua masalahnya itu kepada Allah. Dia mengatakan sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Kemudian ketika orang itu diuji kemudian bersabar, Allah melanjutkan di dalam ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya yang kedua, ketika orang yang mendapatkan musibah adalah orang-orang yang memang dia melakukan dosa atau kesalahan. Kemudian supaya Allah ingin mengurangi dosa dan kesalahannya itu, maka kemudian Allah pun menimpakan musibah kepadanya. Karena ketika Allah menyayangi hambanya, maka Allah akan mengurangi dosa-dosanya dengan jalan diberikan musibah dan dengan jalan diberikan kesulitan, supaya orang tersebut kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka yang kedua ini, ujian di mana musibah, ketika mayoritas orang-orang yang mendapatkannya itu barangkali melakukan banyak dosa, memiliki banyak kesalahan baik kepada Allah maupun kepada lingkungannya maupun kepada alam sekitarnya. Maka boleh jadi ketika bencana yang turun itu berupa musibah, supaya orang itu kembali mengingat Allah, supaya kembali ke jalan yang benar. Berarti Ustaz, ujian dengan musibah itu berbeda ya? Berbeda. Kalau ujian seperti yang Ustaz bilang tadi, bahwa ujian adalah ditimpa tentang yang enak-enak lah gitu. Ya. Kalau ujian ini ada dua jalan. Lapang gitu. Bisa juga diuji dengan kelapangan, bisa juga diuji dengan kesempitan. Karena ujian ini sifatnya Allah hanya ingin melihat seberapa cinta hambanya kepadanya. Walaupun hambanya tadi tidak memiliki kesalahan, tetapi tetap diuji sama Allah. Contoh seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak pernah punya kesalahan, tetapi diuji oleh Allah, memberikan sakit yang bertahun-tahun karena Allah ingin menguji kesabarannya. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaannya,
supaya Allah mengetahui seberapa Nabi Sulaiman bisa bersusun kepadanya. Berbeda dengan musibah, maka Allah hanya menimpakan kemelaratan. Musibah ini ditimpakan kemelaratan untuk menegur hamba-hambanya yang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Maka supaya kembali, itulah musibah. Jadi kalau ujian ini berupa kesenangan dan kemelaratan, kalau musibah dikhususkan kemelaratan saja, tidak ada kesenangan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya Allah menurunkan bencana ini berupa azab. Nah, kepada siapa azab ini diberikan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab ini diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang selalu menantang hukum-hukum Allah. Maka ketika ditegur sekali dia tidak mau berubah, ditegur dua kali tidak mau berubah, maka yang ketiga kalinya lah Allah akan menurunkan yang berupa azab kepada mereka. Dan kafir di sini, maka menurut para ulama itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Yang pertama kafir di wujudillah. Ini yang paling utama, kafir yang tidak pernah mengenal adanya Tuhan. Jadi orang ini memang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Itu disebut dengan kafir. Ateis, mungkin seperti ateis. Yang kedua, ada kafir di wahdaniyatillah. Kafir dengan adanya keesaan Allah. Jadi dia percaya adanya Tuhan, tetapi dia percaya ada Tuhan selain Allah. Jadi dia menyatakan Tuhan dibagi-bagi, ada Tuhan ini, itu pun termasuk kafir menurut para ulama. Ya, kemudian yang ketiga, ada kafir bisyariatillah, kafir dengan syariatnya Allah. Dia tidak mengakui bahwa syariat Allah itu benar dan tidak pernah menjalankan syariat Allah. Dia tidak meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sholat dan segala macam, maka itu disebut dengan kafir bisyariatillah. Yang keempat, ada kafir binikmatillah, adalah orang tersebut tidak mengakui bahwa nikmat yang diberikan itu adalah pemberian Allah. Maka barangkali kalau kita sebagai umat muslim ini kafir diwujudillah ini tidak ada, karena semua kita umat Islam pasti percaya adanya Allah. Barangkali yang sering terjadi pada diri kita adalah kafir binikmatillah, kafir dengan nikmatnya Allah. Kita kadang-kadang sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu luas, kadang-kadang kita merasa itu kurang dan kita merasa bahkan bukan dan tidak menyadari itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap menjaga. Baik, kemudian bagaimana musibah dapat memperkuat keimanan seseorang? Jadi musibah ini sebetulnya diturunkan oleh Allah. Ini selalu baik untuk orang mukmin dan selalu tidak baik untuk orang kafir. Karena apa? Ketika orang mukmin dia betul-betul yang mukmin ini mendapatkan musibah, dia akan semakin menyadari bahwa semua ini datangnya dari Allah. Seperti dikatakan tadi, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka seorang mukmin yang ditimpa musibah seberat apapun, dia akan selalu kembali kepada Allah dan akan semakin erat untuk berdekatan menuju Allah, Sementara orang-orang yang kafir dalam keadaan musibah seperti apapun, justru terkadang akan membuatnya semakin lalai, bahkan semakin ingkar kepada Allah. Jadi intinya, bagaimana cara menyikapi musibah ini akan menjadi baik atau buruk tergantung dari keimanan si seorang hamba masing-masing tersebut. Baik, Ustaz, selanjutnya bagaimana caranya kita selaku umat muslim ini bisa terhindar dari yang namanya musibah? Jadi pertanyaan yang menarik, bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari musibah? Kalau musibah mungkin bisa kita menghindarinya, tetapi kalau ujian itu kehendak Allah. Karena semua orang, baik yang buruk maupun yang baik, tetap diuji sama Allah. Jadi kalau musibah diperuntukkan untuk orang-orang yang memang dia memiliki dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka bagaimana cara kita menghindari musibah? Maka tentu kita harus selalu introspeksi diri. Kita harus selalu evaluasi diri, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, seperti dikatakan bahwasanya lima bilang nafilatin rabbikum jannatun arduha samawati wal ardu mu'iddatil lil muttaqin. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsinin. Nah, di situ Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang yang baik itu orang yang ketika melakukan kesalahan, orang yang melakukan kezaliman, dia langsung teringat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim,
kemudian orang itu langsung bertaubat dengan beristighfar kepada Allah. Nah, artinya ketika kita ingin menghindari musibah, maka kita introspeksi diri, menyadari bahwa kita ini hina, kita selalu memohon ampun kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah. Maka dengan jalan diampuni tadi, Allah akan menghindarkan kita dari musibah-musibah itu. Maka para ulama pun mengatakan, ketika orang-orang mendapatkan musibah dan bencana, mestinya mereka harus kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak taubat, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan supaya terhindar dari musibah itu diantaranya. Mungkin itu. Nah, kemudian Ustaz, pada saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu bagaimana cara kita bisa memahami kepada beliau bahwa menghadapi musibah itu seperti dengan Ustaz bilang itu gimana? Ya tentunya untuk menyampaikan pemahaman kepada mereka, kita tidak boleh menjustis bahwa ini apakah musibah, apakah azab, itu tidak boleh. Tapi yang terpenting kita harus menolong, tetap kita berusaha menolong mereka, tetap kita memberikan pemahaman bahwa kita manusia itu makhluk yang lemah, bahwa di atas segalanya ada yang maha segalanya, yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa harus berintrospeksi diri semakin dalam. Karena bagaimanapun kita manusia selalu melakukan kesalahan. Barangkali secara zahir kita tidak salah, tetapi batin kita sering melakukan kesalahan. Contoh kecil misalnya, kalau kita melakukan dosa zahir, itu mudah kita mengenalinya. Contoh kita memukul orang, itu zahir berdosa. Itu tanpa. Itu yang zahir, Ustaz. Jadi yang zahir, kita mengambil hak orang, itu zahir yang tanpa. Ya. Tetapi yang batin ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menyadarinya. Contoh yang batin, kita seudon dengan orang, kita sering iri dengan orang, kita sering dengki dengan orang. Ini yang kadang-kadang kita sulit untuk memahaminya, bahkan kita tidak merasakan itu. Maka barangkali supaya orang-orang itu, manusia itu sadar, maka diantaranya Allah menurunkan bencana tadi supaya mengingat kembali atas kesalahan-kesalahannya itu tadi. Pemirsa Kuali TV dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak sekali materi yang akan kita kupas pada hari ini. Hanya saja kita terbatas oleh waktu, maka di akhir pertemuan kita ini kita tentu mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Agus Sedawan SHI telah memaparkan tentang materi-materi yang akan disebutkan tadi. Kemudian sebelum ditutup, kami mohon pada Ustadz untuk closing statement. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi pada closing statement kali ini, pemirsa dimanapun Anda berada, kita itu sama-sama manusia, saya pun manusia yang lemah memiliki kesalahan. Maka mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Apapun yang terjadi pada diri kita pasti ada pengaruh dari perbuatan kita di masa lalu. Karena Allah selalu menginginkan kebaikan, cuma terkadang kita yang melakukan keburukan-keburukan yang akhirnya pun akan menimpa buruk juga kepada kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnas rasulan wa kafa bina syahida." Artinya, intinya itu Allah, sesuatu yang baik pasti datangnya dari Allah, dan sesuatu yang buruk pasti datangnya dari manusia itu sendiri. Artinya, ketika manusia mendapatkan bencana, manusia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemelaratan, itu disebabkan dari ulah manusia itu sendiri. Maka yang terpenting, mari kita bersama-sama merendahkan ego kita, menurunkan ego kita, keakuan kita. Selama ini kita mengatakan kita ini punya sesuatu, kita ini punya harta, kita ini punya ilmu, maka ternyata hanya digoyang sedikit oleh bencana Allah, kita tak sanggup melakukan apapun. Bahkan kita tidak bisa melakukan hal yang terkecil sekalipun ketika bukan Allah yang mengizinkannya. Maka pada kesempatan kali ini, pemirsa PPU Kuari TV dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada Allah dan kita selalu introspeksi diri. Kita menyadari bahwa kita itu lemah, kita penuh dengan dosa, kita selalu husnudzon kepada Allah, karena Allah akan memberikan sesuatu kepada kita tergantung dari prasangka kita kepadanya. Baik, pemirsa Kuali TV dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah closing statement dari Ustadz Agus Sedawan SHI. Terima kasih Ustadz. Dengan demikian, dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz tadi, maka bermulalah acara kita
podcast pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.